Halo sahabat semua, selamat datang di video pembelajaran ekonomi mikro. Hari ini kita akan membahas topik yang menjadi dasar dalam analisis pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Yuk, kita mulai dengan memahami apa itu permintaan, penawaran, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi harga di pasar. Pertama, kita bahas dulu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Contoh, ketika harga es teh naik dari Rp5.000 ke Rp10.000. Sebagian orang mungkin akan memilih minum air putih saja. Ini disebut dengan penurunan kuantitas yang diminta karena kenaikan harga. Tapi harus diingat, permintaan bisa berubah bukan hanya karena harga. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti pendapatan konsumen, selera, harga barang lain, ekspektasi masa depan. Jika faktor-faktor ini berubah, maka kurva permintaan akan bergeser, bukan hanya bergerak pada titik kurva. Sekarang kita bahas penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Mengapa? Karena produsen akan lebih tertarik menjual jika keuntungannya besar. Contohnya, jika harga cabai naik, petani akan lebih tertarik menanam dan menjual cabai. Tapi jika harga turun, mereka bisa beralih ke komoditas lain. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, ekspektasi harga. Perubahan faktor-faktor ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan dan ke kiri. Interaksi permintaan dan penawaran. Nah, ketika permintaan penawaran bertemu, terbentuklah harga keseimbangan pasar atau disebut juga harga equilibrium. Di titik ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Kalau harga berada di atas titik equilibrium, maka terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Dan sebaliknya, jika harga terlalu rendah, akan ada kelebihan permintaan atau kelangkaan. Grafik permintaan penawaran ini sangat penting dalam menganalisis pasar nyata. Misalnya saat harga minyak goreng melonjak naik, apakah karena permintaan naik atau pasokan terganggu? Disinilah teori ini bekerja. Ini adalah ilustrasi dari kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dilambangkan dengan QD, sedangkan kurva penawaran dilambangkan dengan QS. Mari kita perhatikan pada gambar 2. Gambar ini adalah gambar kurva permintaan. Ketika harga berada di 100, maka jumlah barang yang diminta adalah 2. Ketika terjadi kenaikan harga dari 100 ke 300, maka terjadi penurunan permintaan dari 2 menjadi 1. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Untuk ilustrasi kurva penawaran, silakan lihat pada gambar 5. Ketika harga barang 30, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 2. Ketika terjadi kenaikan harga dari 30 ke 50, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut meningkat dari 2 menjadi 4. Inilah disebut dengan hukum penawaran. Gambar ini adalah ilustrasi dari keseimbangan pasar, yang mana kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran disebut dengan equilibrium, yang biasanya dilambangkan dengan E. Lihat lagi pada gambar berikut. Titik E di sini ada 2, yaitu E1 dan E2. E1 adalah posisi awal titik keseimbangan, sedangkan E2 adalah posisi keseimbangan setelah adanya perubahan harga.
Oke teman-teman, kita sudah belajar bahwa permintaan dan penawaran adalah dasar dari interaksi pasar. Permintaan datang dari konsumen, penawaran dari produsen, dan keduanya menentukan harga serta kuantitas barang yang tersedia di pasar. Oke teman-teman, kita sudah belajar bahwa permintaan dan penawaran adalah dasar dari interaksi pasar. Permintaan datang dari konsumen, penawaran dari produsen, dan keduanya menentukan harga serta kuantitas barang yang tersedia di pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh nyata konsep ini, dari harga cabai di pasar, promo di e-commerce, sampai kebijakan harga BBM. Jadi, perhatikan aktivitas ekonomimu hari ini. Barang apa saja yang kamu beli karena harganya naik atau turun? Dan kamu sekarang sudah bisa menganalisa secara ekonomi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.